Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irgi Sujosono dengan NIM 122150049 dari program studi Teknik Geologi Angkatan 2022 ingin mempresentasikan tugas UTS saya. Yang pertama, pengertian dari hipotype. Hipotype merupakan sebuah contoh spesimen yang digunakan untuk mendeskripsikan spesies baru. Pengertian hipotype sama dengan holotype, hanya saja tempat pengambilan hipotype berbeda dengan holotype. Yang kedua, ada biokoinos. Biokoinos merupakan suatu organisme di mana organisme tersebut hidup dan mati lalu terfosilisasi pada suatu tempat yang sama. Contohnya adalah ikan yang hidup di sebuah sungai, di mana ikan tersebut hidup dan mati di sungai yang sama. Yang ketiga ada Thanatokoinos. Thanatokoinos atau transport merupakan suatu kondisi di mana sebuah organisme yang mengalami fosilisasi berpindah tempat dari tempat ia hidup ke tempat di mana ia sebelumnya terfosilisasi. Perpindahan yang dialami oleh calon fosil ini diakibatkan oleh berbagai proses geologi. Secara umum, perpindahan itu terjadi dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, seekor hewan yang mulanya hidup di atas pegunungan, kemudian ia mati dan jasadnya jatuh ke daerah yang lebih rendah dan terfosilisasi di daerah di mana ia jatuh. Yang keempat, ada replacement fossil. Replacement fossil adalah sebuah fosil di mana bagian keseluruhan dari sisa organisme telah tergantikan oleh mineral. Replacement ini hampir sama dengan permineralisasi. Bedanya, replacement fosil, sisa organismenya telah hilang atau lapuk selama proses fosilisasi, menyisakan rongga yang kemudian tergantikan oleh material baru yang membentuk sisa organisme tersebut. Contohnya adalah cangkang moluska yang telah terendapkan dan membentuk rongga. Karena terkena air, cangkang tersebut lapuk dan hilang, meninggalkan sisa rongga tubuhnya yang digantikan oleh material tertentu. Yang kelima ada rework fossil. Rework fossil merupakan sebuah fosil yang telah mengalami fosilisasi, namun fosil ini berpindah ke tempat lain dan mengalami pengendapan kembali di tempat tersebut sehingga fosil yang diendapkan lebih dari sekali, atau fosil ini telah terendapkan lebih dari satu kali. 5 macam proses fosilisasi. Yang pertama, petrifikasi. Proses ini terjadi ketika organisme terkubur di lingkungan yang mengandung mineral seperti silika atau kalsium karbonat. Mineral ini kemudian meresap ke dalam jaringan organisme dengan menggantikan materi organik pada organisme tersebut, sehingga organisme tersebut menjadi batu atau fosil. Yang kedua, kompresi. Organisme seperti daun atau serangga atau pohon dapat menjadi fosil melalui proses kompresi. Mereka terkubur dalam lapisan sedimen yang berat dan tekanan dari sedimen di atasnya mengkompresi bahan organik mereka menjadi lapisan tipis yang tercetak di dalam batuan. Yang ketiga, karbonisasi. Karbonisasi terjadi ketika organisme tertimbun di lingkungan yang kaya akan sedimen lumpur atau tanah liat. Proses ini menghasilkan peningkatan konsentrasi karbon dalam jaringan organisme yang kemudian dapat membentuk fosil. Yang keempat, pemusnahan bakteri. Proses ini sangat langka, tetapi terkadang organisme yang terkubur dalam lingkungan dengan sedikit oksigen atau mikroba pemusnah mungkin tetap utuh karena kurangnya aktivitas bakteri yang memecah material organik mereka. Yang kelima, kriptopiritasi. Ini adalah proses fosilisasi di mana organisme terkubur dalam lingkungan yang mengandung mineral kriptopirit. Mineral ini dapat menggantikan jaringan organisme dan menghasilkan fosil yang mengandung mineral kriptopirit. Beberapa peran fosilisasi dalam eksplorasi sumber daya kebumian meliputi indikator lingkungan. Fosil-fosil tertentu dapat menjadi indikator lingkungan yang berharga. Contohnya fosil tumbuhan tertentu yang hanya tumbuh di iklim tertentu atau fosil makhluk hidup yang hanya ada pada lingkungan tertentu dapat membantu para geologis dan ahli sumber daya alam dalam memahami kondisi lingkungan pada masa lalu. Yang kedua, pemetaan atau pencarian sumber daya. Fosil-fosil seperti makhluk hidup purba dan tumbuhan yang telah punah dapat memberikan petunjuk tentang sejarah dan penyebaran sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.
Penemuan fosil-fosil ini dapat membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi mengandung sumber daya tersebut. Lalu penentuan usia batuan. Fosilisasi juga digunakan dalam metode penanggalan geologis yang disebut sebagai stratigrafi fosil. Melibatkan pembandingan fosil yang ditemukan di dalam lapisan batuan dengan catatan geologis yang sudah dikenal. Hal ini memungkinkan para geologis untuk menentukan usia relatif batuan dan menentukan urutan geologi yang berbeda. Yang terakhir, kajian evolusi. Studi fosil juga dapat memberikan wawasan tentang evolusi makhluk hidup dan tumbuhan. Hal ini berguna untuk memahami sejarah kehidupan di bumi dan juga meramalkan perkembangan evolusi di masa depan dan dampaknya terhadap lingkungan. Umur relatif merujuk pada urutan geologis dari peristiwa atau lapisan batuan tanpa memberikan angka atau tahun yang pasti. Umur relatif lebih fokus pada hubungan relatif antara berbagai peristiwa atau lapisan dalam sejarah geologis. Prinsip dasar dalam umur relatif adalah hukum superposisi yang menyatakan bahwa dalam tumpukan lapisan batuan, lapisan yang lebih tua berada di bawah, lapisan yang lebih muda berada di bagian atas. Metode lain yang digunakan untuk menentukan umur relatif melibatkan stratigrafi fosil, yaitu mengidentifikasi fosil yang ada di lapisan batuan untuk membandingkan dengan fosil yang sudah dikenal dan memperkirakan urutan waktunya. Umur absolut juga dikenal sebagai penanggalan radiometrik, merupakan metode yang memberikan angka tahun yang pasti atau perkiraan yang sangat akurat tentang berapa lama waktu sejak suatu peristiwa geologis terjadi. Metode penanggalan ini mengandalkan hancur isotop radioaktif dalam batuan seperti karbon-14 atau uranium lead menjadi isotop stabil dengan mengukur rasio isotop tersebut dalam sampel. Ilmuwan dapat menentukan umur absolut sampel tersebut. Umur absolut memungkinkan kita untuk mengetahui usia pasti dari suatu fosil, batuan, atau peristiwa geologis dengan ketepatan yang tinggi. Hubungan paleontologi dengan ilmu-ilmu yang ada di geologi adalah yang pertama stratigrafi. Paleontologi dan stratigrafi sangat terkait. Stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari lapisan batuan dan urutan mereka. Fosil-fosil yang ditemukan pada lapisan batuan dapat digunakan untuk menentukan umur relatif dan umur absolut dan usia batuan tersebut. Hal ini membantu dalam membangun kronologi sejarah geologis. Yang kedua ada paleoklimatologi. Paleontologi dapat membantu dalam memahami sejarah iklim bumi dengan memeriksa fosil makhluk hidup yang ada pada periode tertentu. Contohnya fosil tumbuhan atau fosil makhluk hidup laut yang memberikan petunjuk tentang kondisi iklim pada masa tersebut. Lalu ada paleobiologi. Hubungan erat antara paleontologi dan biologi melibatkan studi tentang evolusi makhluk hidup. Paleontologis dapat mengeksplorasi fosil-fosil untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk kehidupan telah berubah selama jutaan tahun dan bagaimana spesies-spesies tertentu dapat bertahan hidup dan berevolusi hingga sekarang. Yang keempat ada geokimia. Paleontologi umumnya digunakan dalam hubungannya dengan geokimia, yaitu studi unsur kimia dalam batuan dan fosil. Hal ini dapat membantu dalam pemahaman perubahan lingkungan dan kualitas air selama sejarah geologis. Lalu yang terakhir ada arkeologi. Paleontologi memiliki relevansi dengan bidang arkeologi, terutama dalam memahami masa hidup manusia purba dan hubungannya dengan lingkungan mereka serta fosil-fosil yang mungkin terkait dengan aktivitas serta evolusi manusia selama jutaan tahun. Fosil planktonid baik untuk penentuan umur karena fosil planktonid adalah fosil mikroskopis dari organisme yang mengapung di kolom air seperti foraminifera dan nanoplankton. Mereka memiliki siklus hidup yang relatif pendek dan terdistribusi secara luas di seluruh samudra. Misalnya, ketika ilmuwan menemukan fosil foraminifera plankton tertentu di dalam lapisan batuan, mereka dapat mengidentifikasi spesies tersebut dan mengetahui kisaran waktu kapan fosil itu hidup karena umur mereka relatif pendek. Hal ini membantu dalam menentukan usia batuan relatif dengan membandingkan dengan fosil yang sudah dikenal. Fosil bentonik bagus untuk penentuan lingkungan pengendapan karena fosil bentonik adalah fosil yang terkait dengan organisme yang hidup di atau dekat dasar laut seperti bentos, misalnya moluska atau polychaete. Mereka memberikan informasi tentang kondisi lingkungan ketika batuan tersebut terbentuk.
Contohnya, jika fosil moluska bentonik tertentu ditemukan dalam lapisan batuan, hal ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana lingkungan dasar laut pada masa itu, seperti jenis pasir, lumpur, atau batu, dan parameter lingkungan lainnya. Contohnya, fosil kerang dapat mengidentifikasi lingkungan laut yang dalam dan lambat. Sementara fosil poliket dapat mengindikasikan lingkungan laut yang dangkal dan berbatu. Jadi, fosil planktonit dapat membantu penentuan umur batuan dengan merujuk pada sejarah evolusi organisme tersebut. Fosil bentonik memberikan wawasan tentang lingkungan fisik di mana batuan tersebut terbentuk.